Untuk Vena mungkin soal acara hari ini. Ya, alhamdulillah. Ini udah kedua kali aku datang ke acara ulang tahunnya Gala. Kali ini Gala ulang tahunnya ke-6. Fania excited banget, makanya kita datang. Aku, Fania, sama sepupunya Fania. Jadi tadi udah ketemu sama Galanya, ketemu sama Oma Gala, sama Opa Gala. Jadi dia seneng ya, silaturahmi lagi. Terakhir ketemu sama Gala di acara PAN kayaknya. Gitu. Bawa kado apa nih? Ada kado yang pasti udah disiapin sama Fania buat Gala. Kalau di dalam apa aja sih? Temanya hari ini Pirates ya, tapi karena aku nggak punya baju Pirates karena mendadak kan cuma berapa hari, jadi aku pakai warnanya Pirates adalah hitam dan merah. Jadi ya anggap aja di Pirates ya sekarang gitu. Di dalam ada keseruan apa sih, kan ada mainan anak-anak juga. Iya, yang pasti nih Fania lagi ikut games. Aku lagi tadi ngasih kunci buat Atala, terus habis ini mau gabung lagi ke sana karena belum foto-foto sama Oma Opa Gala, belum foto tadi. Vena Karel ikut hadir juga nggak sih? Mas Vera aku aja udah nggak ketemu 2 bulan ya, karena Mas Vera tuh sibuk banget, ada acara banyak banget di partainya, jadi banyak keliling daerah. Jadi kayaknya mungkin ketemu Mas Vera udah agak sulit nih sekarang gitu. Kayaknya sih dia nggak datang deh. Soal komunikasinya gimana ke Mas Vero? Mungkin apa sih sering kontekan kah? Sering, alhamdulillah, cuma WA ya, karena Mas Vera kan banyak acara, jadi WA. Kalau Vena 2 bulan nggak ketemu Mas Vero, ada kekhawatiran nggak sih mengingat situasi politik lagi memanas nih? Ya pokoknya kalau kita sebagai seorang ibu, kita mendoakan mudah-mudahan Vero selamat dunia akhirat, karena kan saya tahu ya Mas Vero itu memang benar-benar dia totalitas ya, jadi anggota DPR, di dapil, dia perform di komisi, di BKSAP, ada alat kelengkapan DPR, belum acara partai. Jadi menurut saya sih yang paling penting itu doa seorang ibu. Yang penting ya kita doain mudah-mudahan anak itu selamat dunia akhirat di dunia politik. Kalau Kegiatan Mas Vero sendiri sekarang lagi apa mungkin? Nah itu tadi Apa gitu kegiatan-kegiatannya? yang pasti kalau jadi anggota DPR RI apalagi Komisi 10 ya Mbak, karena aku dulu di situ hampir 10 tahun, jadi banyak banget program pendidikan ya yang harus bisa diakses, awas Mas, harus bisa diakses sama masyarakat. Nah salah satunya anggota DPR RI itu kan ada 3 kewenangan, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Jadi kalau dia datang ke dapilnya adalah benar-benar mensosialisasikan program-program rakyat. Apalagi anggota DPR adalah anggota MPR, jadi ada kita harus mensosialisasikan aturan kebangsaan. Jadi saya tahu banget sih emang sibuk banget kalau jadi anggota DPR. Jadi saya sebagai ibu nggak perlu terlalu banyak nuntut. Yang paling penting kalau dia ada waktu dia pasti kayak kemarin WA. Kan kebetulan saya mau ulang tahun nih tanggal 29 Juli. Tapi kebetulan saya ulang tahunnya maunya di nggak di sini. Jadi dia bilang ya udah mah kita ketemu sesudah mama ulang tahun gitu. Tapi kan di tengah-tengah kesibukannya, kebanggaan seperti apa sih Mama Vena melihat sekarang kan udah sampai di titik ini yang laku. Iya, ya pasti alhamdulillah ini kan semua karena Allah ya. Dan aku yakin dulu aku di DPR RI hampir 10 tahun, aku bekerja buat rakyat, pasti kebaikan itu akan berdampak kepada anak-anakku. Salah satunya Mas Vero ya, jadi dia bisa di titik ini, jadi artis, kemudian jadi politisi. Kita harus tahu apa yang kita perbuat itu pasti berdampak sama anak cucu. Nah itu yang aku selalu bilang sama Mas Vero, pesan-pesannya adalah kamu harus benar-benar banyak sholat dan sedekah. Karena itu yang menyelamatkan kita ya di politik. Mama Vena mungkin kan sekarang juga Maju lagi Mbak, takut keserempet. Aduh, aku yang kena tiang. baru-baru ini kan juga rame ya, banyak kasus korupsi ini. Cara Mama Vena mungkin mengingatkan sendiri. Jadi aku selalu bilang sama Mas Vero kan kalau anggota DPR itu punya ada staf ahli dan aspri ya. Jadi setiap staf ahli dan aspri itu harus punya surat integritas yang menyatakan bahwa asprinya, staf ahlinya tidak boleh ada yang namanya cawe-cawe main proyek, nggak boleh KKN. Jadi itu yang harus di make sure karena Mas Vero kan anggota DPR RI-nya. Jadi dia harus punya surat integritas itu sebagai salah satu jaminan bahwa dia punya tim itu niatnya tuh nggak yang aneh-aneh. Nah itu salah satu cara ya. Yang kedua adalah saya yakin apa yang saya perbuat di DPR waktu itu insya Allah bisa jadi contoh ya buat Mas Vero bahwa jadi anggota DPR RI itu bukan memperkaya diri tapi adalah pengabdian. Ya alhamdulillah dia udah selesai ya dengan masa mudanya dia bisa
luar negeri, naik bisnis kelas, dan saya yakin kalau udah jadi anggota DPR, mindset untuk hedon tuh bisa berubah, karena kita bersinggungan sama masyarakat ya. Apalagi sekarang kita tahu zaman perekonomian kita tidak terlalu baik, artinya semua pejabat tuh harus lebih down to earth, harus lebih merakyat, harus lebih dekat dengan rakyat. Jadi ya ini masih salah satu social control ya. Jadi aku selalu bilang sama Mas Vero, udah totalitas aja jadi anggota DPR, nggak usah lagi jadi artis, apalagi yang memberi waktu itu adalah ya alhamdulillah dia ngerti sih. Itu kan ada salah satu pejabat yang Pitsus kan ada yang terkena kasus korupsi. Mungkin dari Mama Vena sendiri melihatnya seperti apa sih? Intinya dalam kehidupan ini adalah pilihan ya. Kalau kita profesi apapun, kalau kita mau menjalaninya jujur, ya insya Allah kita selamat. Tapi kalau mau profesi apapun, kalau niatnya udah nggak jujur, ya kita akan kejebak dengan perbuatan kita sendiri. Jadi saya nggak bisa komentar hal yang kasus per kasus ya. Tapi intinya semua orang itu adalah hidupnya pilihan. Mau jadi orang baik, apa mau jadi orang nggak baik, kan itu aja itu pilihan sih. Itu kan udah jadi tersangka nih, tapi belum ditahan. Mungkin kalau Mama Vena kan pernah berkecimpung di politik, melihatnya gimana Ya, sih? intinya kalau aku sih prihatin ya. Kita harus bisa istilahnya, makanya media ini penting banget ya. Sebagai social control yang aku bilang bahwa banyak juga kok anggota DPR RI atau eksekutif, legislatif, yudikatif yang masih jujur. Jadi memang kita harus berimbang supaya nanti ada regenerasi yang nggak antipati terhadap politik. Karena takutnya kalau sedemikian diekspos nanti akhirnya orang jadi malas berpolitik, apalagi anak muda ya. Sementara kita kan udah bonus demografi nih gitu. Kita harus juga punya motivasi kepada anak muda. Tapi kalau kasus kenapa ini belum ya mungkin aku pikir harus diserahkan kepada yang berwenang ya. Ya nggak kapasitas aku juga komentari, kan udah ada badan-badan yang berkewenangan untuk itu. Gimana mungkin apalagi hari ini kan hari kedua anak-anak masih sekolah. Mungkin seperti apa Fania sih? belum sekolah. Oh, belum ya. Fania baru pindah ke sekolah Singapore Intercultural School, jadi itu sekolah internasional. Jadi memang sekolahnya di tanggal 27. Jadi dia masih libur, makanya ini bisa datang ke sini. Keriuhannya menyiapkan apa namanya persiapan sekolah seperti apa sih, apalagi ini baru pindah ya Mbak Vena Ya, ya. jadi yang pasti kalau Fania ini kan sekolah zaman sekarang beda, dia kan tidak ada buku, no paper ya, maksudnya paperless gitu. Jadi aku yang paling persiapan adalah dia mesti tutor matematika ke rumah, kemudian kumonnya harus lebih rajin, dan ada tugas dari gurunya bahasa Inggris untuk selalu ngerjain link yang dari gurunya, yang itu kalau dia ngerjain gurunya tuh tahu, jadi ada poin-poin yang bisa membantu dia untuk bisa mengejar, karena ini sekolah standarnya kan lumayan susah gitu sih. Kalau boleh tahu berapa sekarang? Kelas 5, alhamdulillah, umurnya 10 tahun. Ini kan pasti kelas 5 ini kan pasti ada riwa-riwanya ya, apalagi dalam pelajaran nanti persiapannya. Seperti apa nih Mbak Vena mungkin? Riwahnya yang pasti ngingetin dia waktu belajar, waktu sholat, waktu les, kemudian waktu bermain yang dia harus berubah prioritasnya. Kalau dulu kan kebanyakan main di sekolah yang dulu ya, kalau sekarang sekolahnya banyak banget untuk pelajaran, apalagi di sini kan sainsnya bahasa Inggris, matematika bahasa Inggrisnya sendiri grammarnya juga lumayan sulit. Saya aja kayaknya wow banget ya, tapi ya itu dia seneng sama sekolah ini, jadi saya harus support ya, pastikan uang ya, karena nggak murah ya pendidikan zaman sekarang. Dan saya harus bilang ini karena nggak murah ya Fania, kamu harus bener-bener loh belajarnya nggak pakai main-main ya. Itu sih tugas saya mendampingi supaya dia tahu bahwa semua itu nggak gratis dan dia harus lebih semangat belajar. Ikut les apa aja kalau boleh tahu? Wah banyak. Ikro, kumon seminggu 2 kali, tutor matematika 2 kali seminggu, kemudian les vokal, gitu banyak. Tapi Fania sendiri sempat ngeluh jenuh nggak sih Mbak? Apalagi kan banyak banget lesnya ya. Enggak sih, alhamdulillah dia memang memilih sekolah ini untuk kelas 5 dan tidak tidur. Oke, terima kasih.